Jadi artinya ada perbedaan ya, subjektivitas dalam mengukur jasa. Itulah yang menyebabkan pengukuran kualitas jasa menjadi sedikit lebih rumit. Karena ada faktor subjektivitas, si A sama si B beda. Kalau gitu penilaiannya gimana? Kalau tadi ada alat, nah alat ini kuat nggak? Ya tinggal dites aja dengan tekanan berapa kilogram per meter persegi, pecah nggak alat ini? Nah itu ada alat yang objektif. Siapa aja bisa melakukan dengan cara yang benar. Tapi kalau subjektif saya nggak bisa, saya kasih nilai 7. Pak Hermawan kasih nilai 8, David kasih nilai 5. Kenapa? Ya masing-masing punya pertimbangan. Nah, jadi kalau gitu yang mutlak yang mana? Nggak ada. Nah, di jasa pengukurannya itu lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pertama ada dua, yaitu orang harus menentukan harapannya. Kedua, realitanya. Nah, harapan dan realita itulah selisihnya yang diproses. Jadi kalau saya tadi nilai 7, bagus enggak, Pak? Nah, tergantung saya harapannya berapa. Kalau harapannya 8, kenyataannya 7, nggak bagus. Ya, saya kecewa. Tapi kalau David nilainya tadi kasih nilai 5, tapi dia udah tahu harapannya cuma 4. Nah, dia kasih nilai 5 itu positif malahan, ya. Karena David dong nganggap, wah jelek sekali nih, oh ternyata 5, lebih bagus. Pak Hermawan kasih nilai 8, tapi harapannya 10. Nah, ini kan negatif. Nah, jadi dalam mengukur jasa ada faktor relativitas ya. Inilah yang akan kita lihat ya. Saya akan lihat nah, faktor sebentar loh ini terbuka. Nah, nah, jadi ada dua tools untuk jasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu namanya IP matrix. Ini yang kedua, IP matrix. Yang pertama itu saya namanya serve qual. Serve qual itu bisa juga orang menganggap ya kaitannya memang pembuatnya itu digunakan untuk mengukur service quality. Jadi disingkat serve qual. Ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi kita akan melihat kepuasan konsumen itu adalah konsumen kalau dipuaskan artinya jasanya berkualitas. Ya. Nah, dengan dua tool ini, ServQual dan Important Performance Matrix. ServQual itu memang pembuatnya digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Ya, serve seolah-olah itu service quality. Kita lihat yang pertama mengenai prinsip jasa dulu ya. Jasa itu diukur menurut para suraman, ini yang menemukan ServQual, dia mengatakan ada 5 faktor. Jasa itu diukur dari 5 faktor, 5 dimensi. Kalau saya menyebutnya TERAR. Saya singkat ini TERAR. Tangible, empathy, responsiveness, assurance, dan reliability. Ya, jadi saya singkat TERAR. Kenapa begitu? Nanti kita lihat. Tangible itu ada jasa pun diukur dari unsur yang kelihatan, ya, yang bisa kelihatan. Jadi misalnya Anda mau masuk, mau bawa saudara yang sakit ke rumah sakit. Ada dua rumah sakit bersebelahan, A dan B. Nah, Anda pilih yang mana? Oh, pilihnya lihat dulu dong rumah sakit yang gede, yang bersih. Nah, itu lihat yang tangible-nya. Jadi lihat dari bangunannya. Kedua juga dari empati. Empati itu bagaimana pelayanannya. Oh, susternya, dokternya bisa merasakan nggak pasien. Nah, kalau dia berempati bisa memposisikan, waduh, pasien saya ini kesakitan nih.
Jadi dia suntik lagi dengan obat bius dan sebagainya. Nah, itu ya tangible, empati, responsiveness. Responsiveness itu cepat tanggap. Jadi belum diminta dia sudah membantu. Itulah cepat tanggap. Jadi kalau kita ke bank, nah, tellernya begitu kita datang, dia berdiri, "Selamat siang Pak, apa yang bisa saya bantu?" Nah, dia cepat. Tapi mungkin ada teller yang begitu konsumennya datang, dia mah tetap aja lagi main HP dulu, masa bodoh. Nah, nggak ada empati, nggak cepat tanggap. Ya. TRA assurance. Nah, kemarin ingat quality assurance, jaminan mutu, ya, assurance. Jadi, oh ini tukang dokter yang operasi saya itu ahli bedah syaraf misalnya memang. Nah, jadi saya ada jaminan assurance, yaitu dari mana? Dari ijazahnya, sertifikatnya, penghargaannya, nah itu assurance. Dan R yang terakhir, reliability, keandalan, itulah ini yang paling penting. Reliability itu gambaran bahwa jasanya bagus atau jelek itu dari reliable. Ya. Keandalan, ini bisa dipercaya nggak dokternya? Bisa dipercaya nggak perawatnya? Ya, jadi yang paling luar itu diukur adalah tangible. Orang yang kelihatan dulu. Nah, kelihatan tuh bukti fisik. Tapi ini paling lemah menentukannya. Apakah rumah sakitnya bagus, besar, pelayanannya bagus? Belum tentu. Ya. Nah, kedua empati tadi. Perhatian, keinginan untuk membantu pelanggan. Dokternya murah senyum, bisa ditanya atau enggak. Responsiveness, cepat tanggap. Keinginan atau kesiapan karyawan untuk memberikan layanan. Jadi jasa itu mau nggak mau terkait dengan unsur manusia, ya pelayannya. Nah, keempat, assurance, jaminan, yaitu bahwa wah saya masuk ke rumah sakit ini, ke restoran ini, ke perguruan tinggi ini, itu ada pengetahuan, kompetensi, kesopanan dari karyawannya dan kemampuan mereka untuk memberikan dengan jujur, dengan baik, saya udah yakin. Nah, kenapa? Bisa dengar dari teman, bisa lihat berita di koran dan sebagainya. Assurance jaminan. Dan reliability ini yang paling penting, yang paling menentukan. Kemampuan untuk menghasilkan andalan yang dijanjikan dengan akurat. Artinya tadi, ngukur jasa itu apa yang diharapkan dan apa yang kenyataan. Jadi harapan dan kenyataannya perlu sesuai. Nah, ini ya, jadi teral. Saya menyingkatnya begitu teral. Contohnya ini. Konsistensi, Pak. Kalau konsistensi masuk di reliability, Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat, saya lihat ini komponen-komponennya, ya. Jadi di reliability itu ada delivering on promises, ya. Jadi pembuktian dari janjinya, ya. Akurat, konsisten. Nah, dependability, jadi orang bisa bergantung kepada layanan itu. Nah, ya. Sekarang saya kembali ke yang tadi, contohnya ini, ya. Ini contoh industrinya penerbangan, ya, penerbangan. Nah, sekarang kita lihat dari tangible. Tangible itu apa? Ini sebutannya bukti langsung. Ya, yang paling kanan, ya. Tangible. Nah, tangible itu menunjukkan apa yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Oh, pesawatnya. Oh, pesawatnya udah banyak keropos. Nah, orang udah lihat, ini kurang bagus. Pesawatnya rapi, pramugarinya, seragamnya. Wah, itu bagus. Nah, itu orang melihat dari situ. Pemesanan tiketnya mudah, ya, bisa secara online dan sebagainya. Nah, ini yang paling luar tapi mempengaruhi, ya, tangible. Kedua, empati. Nah, empati apa? Memahami kebutuhan khusus individual.
Jadi baru dikasih, "Bapak mau minum apa?" "Oh, saya mau minum teh." "Teh manis nggak?" "Enggak, Pak, jangan teh manis." Nah, dibikinin. Nah, sebelahnya kan, "Oh, saya mau minum teh manis 2 porsi gulanya." Dikasih juga. Nah, itu ya, itu berempati. Nah, ketiga, reliable, cepat tanggap. Ini daya tanggap, ya. Nah, daya tanggap itu sistem ticketing in flight. Jadi sistem tiketingnya mudah, gampang. Dulu waktu sebelum zaman online ada orang bisa check in dalam kota. Ya, pesawat apa saya lupa, check in dalam kota, mereka nanti naik bus di situ diantar ke bandara. Nah, ya. Nah, itu daya tanggap. Jadi daya tanggap itu mau membantu. Jadi kalau ada penumpang bawa koper besar, mau check in, wah berat, nah mungkin udah ada petugas yang ngangkatin kopernya. Nah, itu daya tanggap. Dan kaitannya juga sama empati tadi ya. Kemudian assurance, nah, jaminan. Jaminan itu apa? Terpercaya, punya reputasi baik. Dulu misalnya, "Pak Hermawan mau nggak kita naik Adam Air, jalan-jalan diskon 30% dulu." Nah, Adam Air itu banyak yang kecelakaan gitu ya. Nah, orang ragu-ragu, nggak ada jaminan. Nah, kemudian juga kena klien kan. Wah, klien juga suka terlambat. Oh, udahlah janganlah murah-murah. Murah apaan gitu ya kalau terlambat misalnya. Nggak ada jaminan. Ya. Kalau ada pesawat yang iklannya begini, "Kami menggunakan pesawat baru dengan pilot yang berpengalaman." Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Tapi kalau dibalik, "Kami menggunakan pilot baru dengan pesawat yang sudah berpengalaman." Itu di Nah, Papua, Pak, itu, Pak. ya itu pesawat lama, pilotnya pilot yang baru belajar. Nah, jadi kita harus lihat pesawatnya baru, tapi pilotnya berpengalaman, ya itu baru ada jaminan. Nah, kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting keandalannya ini reliability. Ya pokoknya terbang tepat waktu, sampai di tujuan juga tepat waktu dan aman, ya. Dan aman yang penting kan. "Pak, kita tepat waktu berangkat, tapi hilang ke laut." Ya, ya itu diandalkannya berangkatnya aja gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti dalam mengidentifikasi jasa kita perlu bisa menentukan mana yang kelihatan tangible, bukti langsung, empati, responsiveness, assurance, jaminan, dan reliability. Ya. Nah, di handout saya itu saya berikan lagi contoh, ada kesehatan, rumah sakit, klinik, kemudian ada prosesan informasi. Nah, sekarang ini yang penting malahan di zaman online. Kalau dulu ini saya anggap pemrosesan informasi ini apa? Televisi, radio. Nah, sekarang udah semakin cepat lagi. Nah, nanti Anda lihat ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi tangible, empati, responsiveness, assurance, reliability. Nah, nanti kita dalam menggunakan serve call, kita perlu mengidentifikasi apa bukti-bukti fisik yang kelihatan. Empatinya apa? Apakah jasa ini mudah diakses? Nah, sekarang dengan menggunakan internet, bisa online apa enggak? Ada komunikasi yang baik enggak dengan petugasnya? Responsiveness tadi layanannya cepat tanggap segera. Nah, assurance kaitannya dengan kompetensi, kemampuannya, keamanannya dan sebagainya. Ya, nah, itu yang penting nanti. Setiap dimensi kita harus breakdown. Nah, di sini sebenarnya yang kita ukur yang namanya gap. Nah, gap ini. Nah, jadi dalam jasa sebenarnya ini model jasa itu gapnya banyak. Tapi kita ambil yang akhirnya aja, gap 5 itu adalah jumlah dari gap semua. Ya. Jadi orang menilai dari apa? Dari konsumen ini consumer ya, consumer punya harapan, expected service.
Expected-nya dibangun dari mana? Dari pengalaman dia. Oh, saya makan nasi goreng di situ enak. Nah, kemudian bisa juga personal need. Kenapa? Dia waktu itu makannya enak karena lagi lapar, hujan. Nah, kemudian juga ada komunikasi dari temennya, word of mouth communication. Oh, kenapa Bapak tahu di situ ada nasi gorengnya? Itu Pak Hermawan yang ngomong. Ya, nah, jadi di sana enak. Jadi terbangun di kepala saya, oh nasi goreng di sana enak. Saya harapkan nilainya 8. Tapi begitu saya datang ke sana, ini mah biasa aja Pak Hermawan, 6 nilainya nih. Nah, ada gap. Ada selisih, selisihnya negatif. Jadi buat saya udah bangun harapan tinggi ternyata blek ya turun. Nah, tetapi mungkin juga suatu saat lagi kuliah di Quick Yangi, kuliah langsung ya, tiba-tiba aduh lapar nih, kita makan dulu ah. Depan ada tukang bakso tuh di pinggir jalan misalnya. Harapannya tinggi nggak? Tidak. Ya tukang bakso dorong biasa, udahlah paling biasa itu mah nilainya 5. Ya udah nggak apa-apa kita makan perut supaya anget dulu. Nah, ternyata harapannya 5, kenyataannya begitu dimakan, enak juga loh, baksonya enak nih. Ya, saya kasih nilai 6, nggak tinggi-tinggi 6. Nah, tapi itu saya puas. Kenapa? Harapannya segini, kenyataannya lebih tinggi. Nah, jadi inilah yang kita ukur gap-nya. Ya, kita lihat gap-nya itu seperti apa sih? Nah, gap-nya seperti ini. Lihat tuh. Gap di bagian bawah, kesenjangan atau gap itu adalah ketidaksesuaian antara layanan yang dipersepsikan yaitu perceive yang diterima dengan yang diharapkan expected. Jadi perceive itu maksudnya bukan dipersepsi dalam pikiran ya, tapi perceive itu layanan itu waktu kita terima. Ya, waktu saya beli layanan itu gimana? Enak apa enggak? Bagus atau tidak? Nah, yang kita ukur gap-nya ya. Nah, kita masuk ke tools yang pertama. Tools-nya alatnya diciptakan oleh para suraman ya. Nah, ini untuk mengukur harapan dengan kenyataan. Ya. Ini oleh Zetom dan para suraman. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya gampang, cuma 2 kuesioner. Ya. Nah, kuesionernya pakai skala Likert 1 sampai 7. Sangat tidak suka sampai sangat suka sekali, misalnya. Nah, kenapa perlu 2 perangkat kuesioner? Kuesioner pertama untuk mengukur expected, harapan. Kuesioner kedua mirip atau boleh dibilang sama, tetapi yang ditanyakan sedikit berbeda itu pada saat orang itu sudah dilayani. Sehingga nanti kita bisa mengukur gap-nya. Ya. Jadi kuesioner 1 untuk mengukur harapan, kuesioner 2 untuk mengukur perceive-nya, yaitu penilaian pelanggan saat dia dilayani, saat menerima pelayanan. Nah, Sequel di buku para suraman Delivering Services itu dia kasih contoh di lampirannya ada 2 perangkat kuesioner terdiri dari 22 pernyataan. Nah, ya. Apakah jumlahnya harus 22? Tidak. Ya. Skalanya mau 1 sampai 7 boleh nggak kalau skalanya saya 1 sampai 5? Boleh aja. Ya. Boleh, itu tidak keharusan. Nah, ya, jadi ini. Saya akan kasih contoh. Saya kasih contohnya begini. Nah, ini dulu kuesioner ini saya pakai di STIE saya di Bogor untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Ya. Nah, ini kuesioner yang pertama, ya. Saya kasih contoh cuma 7 aja, yaitu untuk mengukur harapan pelanggan.
Yang harus dituliskan itu pertama, di kuesioner yang pertama, itu pertama jangan sebut nama perusahaannya yang mau kita ukur. Jangan. Untuk mengukur harapan itu kita tulisnya perguruan tinggi yang baik. Jadi untuk membangun harapan, rumah sakit yang baik, toko buku yang baik. Nah, jadi bukan toko buku Gramedia di sini, jangan ya. Jadi misalnya pokoknya pakai sesuatu yang baik. Nah, misalnya gini, perguruan tinggi yang baik memiliki lab komputer yang lengkap sebagai sarana penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, kalau dulu ini penting. Dulu orang sangat setuju, ya. Tapi sekarang kan orang udah bawa laptop, pakai HP untuk gunakan berbagai aplikasi juga bisa. Nah, mungkin sekarang udah tidak terlalu penting. Tapi kita mau bangun harapan ya. Bukan mau bangun ya, mau ngukur harapan. Perguruan tinggi yang baik memiliki lab komputer yang lengkap. Nah, betul nggak itu diharapkan? Mahasiswa dulu mungkin sekitar 67. Mahasiswa sekarang nggak usah ke lab lah, saya bawa laptop sendiri, ya mungkin 45 atau 3. Nah, ya. Jadi ini yang pertama, yang diukur apanya? Nah, dia yang diukur apa ini? Tangible, empati, atau apa? Gimana, Pak? Ini kan ngukurnya lab komputer kan? Iya. Nah, itu faktor apa? Tangible, empati, responsiveness, assurance, atau reliability? Reliability. Reliability itu keandalan itu udah mencakup semua gitu ya. Kalau ini lab komputer, bisa nggak dilihat? Anda mau daftar, lihat dulu Pak, lab komputernya di mana? Oh ini, lihat tuh ada 50 komputer berderet, canggih. Nah, ini ngukur yang tangible, ya, yang kelihatan. Nah, jadi kita ukurnya pakai skala Likert tadi. Skala Likert ini nih, Anda tulisnya ya 1 sampai 7, mau didefinisikan boleh, 1 sangat tidak setuju, 7 sangat setuju, atau sangat setuju sekali. 4 netral, 5 sedikit lebih baik, 6 lebih baik lagi, 3 sedikit lebih jelek, 1 buruk sekali. Nah, ya tidak setuju. Nah, itu ya. Kadang-kadang kalau ini makin banyak pendefinisiannya makin bagus makin jelek. Makin Tapi ribet, Pak. makin ribet ya. Semakin jadi 10 skala, 9 skala makin ribet karena kita susah kalau mau definisikan. Ya. Misalnya 4 cukup, 5 sedang. Cukup mas sedang bedanya apa? Ya, orang kadang-kadang jadi bingung, nggak tahu, nggak bisa membedakan. Nah, kalau nggak bisa mendingan pakai skala aja, orang pikir di kepala sendiri, pokoknya tengahnya 4. Nah, kita lebih enak pakai ganjil atau genap skalanya. Pak Ganjil, Pak. Hermawan, ganjil, mengapa? Ganjil karena ada istilahnya kalau di jumlah apa ya? Kalau misalnya voting itu ganjil itu kan membuat tidak setengah-setengah Pak, tidak separuh-separuh Ya, Pak. ada yang menang ya. Oke. Semua textbook kalau dilihat di skala Likert tuh ganjil. Ya, ganjil. Tetapi pernah ada profesor dari Amerika mengadakan penelitian di Asia Tenggara. Dia mengusulkan untuk di Asia Tenggara, Indonesia termasuk, jangan ganjil. Kenapa? Karena orang Indonesia menilai sebenarnya sih jelek, tapi nggak enak, udah cukup aja lah. Yang 4 di tengah. Nah ya, jadi ada faktor kasihannya, seharusnya jadi nilainya 4, nilainya 3, tapi dia nggak enak jadi nilainya 4 yang di tengah. Nah, profesor itu mengusulkan genap. Kalau genap kan kalau misalnya skalanya 4, ini nggak ada di tengahnya nih. Jadi sedikit lebih jelek atau sedikit lebih baik. Nah, tapi memang di textbook selalu ganjil ya. Itu nanti ya Anda lihat aja kalau ganjilnya kok ini jawabannya ngumpul di tengah, nah ini meragukan gitu ya.
Sekarang coba lihat pertanyaan yang kedua. Bukan pernyataan. Tenaga administrasi perguruan tinggi yang baik, nah yang baiknya ini ketinggalan ya, berpenampilan menarik. Seragamnya, pelayannya, ya segar, cantik, tampan, dan sebagainya. Nah betul atau tidak? Anda setuju apa enggak? Nah ini juga yang diukur apa? Tangible, empati, responsif, apa? Tangible, Pak. Tangible. Ya, kalau di sini penampilannya ini lebih ke arah tangible, kan kelihatan kan? Oh, itu baju seragamnya udah ada kuning-kuning bekas ayam goreng. Nah, itu kan nggak menarik gitu ya. Atau dokternya pakai baju dokter putih. Wah, tapi ada bekas bercak darah dan sebagainya. Nah, itu menakutkan gitu ya. Nah, itu yang kelihatan. Yang ketiga, material yang berkaitan dengan layanan perguruan tinggi, brosur, spanduk, dan lain-lainnya harus menarik. Ini apa? David apa? Empati, tangible, responsif, tangible juga. Ya, yang ketiga juga tangible. Karena ini brosur segala macam yang kelihatan. Yang keempat, kelas di perguruan tinggi yang baik harus dilengkapi dengan alat bantu. Dulu OHP, LCD, sekarang misalnya pakai Zoom dan sebagainya. Nah, apa itu? Eliasar apa? Responsiveness atau tangible atau apa? Pakai OHP udah nggak zaman. Pakai LCD dulu waktu kita ketemu langsung LCD minimal ya dari komputer. Tangible kali ya Pak ya? Karena itu kan Tangible juga. barangnya ada ya. Iya, tangible juga. Ya, 1/4 nih tangible. Nah, yang kelima, dosen di perguruan tinggi yang baik harus memiliki gelar S2 atau S3. Nah, ini apa? Tangible, Assurance, apa? Assurance. Apa David nggak kedengeran? Assurance, Pak. Nah ya, assurance, jaminan. Jadi memang untuk jadi dosen minimal harus S2 ya, karena ada jaminan. Nah, tapi apakah yang bergelar master, bergelar doktor bisa ngajar sebenarnya kan belum tentu juga ya. Tapi minimal logikanya udah terisi ya. Ini assurance ya, jaminan. Yang kelima, penilaian diberikan oleh dosen di perguruan tinggi yang baik, adil dan terbuka. Nah, apa ini? Dia nggak pilih kasih, bisa diprotes, terbuka. Apa ini kenapa saya disalahin? Nah, itu. Apa artinya? Assurance, responsiveness, reliability, tangible. Tangible jelas bukan ya. Karena ini penilaian. Nah, penilaiannya adil. Jadi penilaiannya adil. Assurance ya Pak ya? Assurance atau apa? Coba yang lain ada. Ada apa yang lain? Coba silakan. Kalau assurance jaminan. Nah, jaminan itu jaminannya apa sekarang? Dosen di situ baik nilainya. Nah, ada sertifikatnya enggak? Enggak ada kan? Jadi bukan jaminan ini. Ini apa? Reliability ya Pak. Reliability. Reliability juga sebenarnya bukan. Lebih ke arah empati. Jadi empati kan dia terbuka mau dikritik kan, mau ini kenapa saya disalahin Pak? Nah itu ya. Kadang-kadang untuk mendefinisikannya agak susah juga karena kadang-kadang bisa menyangkut 2 atau 3 dimensi malah. Ya. Coba nomor 7, jika mahasiswa memiliki masalah, maka maaf ini bukannya, oh ini yang udah subcall yang kedua tadi subcall yang ke-1 saya balik ya. Jika mahasiswa memiliki masalah, maka perguruan tinggi yang baik memiliki perhatian untuk membantu menyelesaikannya. Ini apa? Empati. Empati juga ya, dia mau membantu. Yang ke-8,
Tidak ada kesalahan pencatatan data dalam sistem penilaian perguruan tinggi yang baik. Waktu ujian D, tapi waktu dapat kartu hasil studinya, kok kenapa saya jadi C nih? Nah, hilang di mana, siapa yang manipulasi? Atau kenapa jadi A? Nah, itu kan ada yang main-main. Itu kita lebih tepat mengatakan sebagai keandalan, reliability. Ya, karena udah mencakup keamanannya, kejujuran, dan sebagainya. Nah, kita perlu bisa dalam membuat kuesioner itu membuat pernyataan untuk mengukur tangible, empati, responsiveness, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita kalau mau mengukur dengan soft call, bikin kuesioner. Ya. Dimensinya ada 5. Nah, kalau untuk setiap dimensi kita ukur dengan 3 pertanyaan, maka kita ada 15. Ya. Jadi kurang lebih nggak selalu harus 3-3-3, tapi kurang lebih mendekati. Ya, oh yang tangible saya ukur 4, yang reliability-nya cuma 3 boleh. Tapi jangan reliability-nya 1, tangible-nya 10. Nah, jangan, kalau gini udah kejomplang gitu ya, kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, nanti ini pertanyaan nomor 1. Kuesioner nomor 1, perguruan tinggi yang baik, rumah sakit yang baik, toko buku yang baik ya. Jadi supaya di kepala yang responden yaitu nggak muncul pertanyaan, oh rumah sakit ini, nah, enggak. Tapi yang baik itu harapan dia ya. Kedua, ini adalah orangnya sebelum masuk rumah sakit, sebelum masuk ke perguruan tinggi. Jadi artinya apa? Dia belum jadi mahasiswa. Kalau saya ngukur untuk mahasiswa S1, ini anak SMA yang saya ukur. Ya, sebelum dia jadi mahasiswa. Nah, setelah dia masuk jadi mahasiswa, saya baru kasih kuesioner yang kedua. Kuesioner yang kedua ini, lihat pertanyaannya mirip. Ya, ini untuk mengukur persif yang dialami. Ya. Nah, perguruan tinggi saya namanya Triguna. Nah, jadi sekarang saya sebut. Anda tadi selagi itu perguruan tinggi yang baik, harapannya. Nah, sekarang coba Anda udah jadi mahasiswa Triguna. Nah, Triguna memiliki lab komputer yang lengkap. Dia kan udah masuk, udah lihat kan, udah praktikum misalnya. Nah, lengkap nggak? Baik nggak? Oh, kalau lengkap ya dia bisa kasih nilai 6/7. Ya, kalau wah ternyata komputernya suka hang Pak, 2 misalnya. Ya, kalau biasa-biasa aja 4. Nah, jadi dia bisa kasih nilai sesuai pengalaman, sesuai kenyataan. Ya, nah, yang kedua juga sama. Tenaga administrasi, tadi perguruan tinggi yang baik, sekarang di Triguna gimana? Penampilannya oke nggak? Brosurnya bagaimana? Nah, material yang berkaitan dengan layanan di Triguna. Kelas-kelas di Triguna. Nah, udah dilengkapi LCD, OHP belum? Gelar dosen-dosen di Triguna udah ada yang gelar S2, S3 belum? Nah, jadi dia mahasiswanya udah ngeliat, ya. Penilaian diberikannya terbuka enggak? Nah, ini artinya harus dites setelah ujian, ya. Setelah ujian. Jika mahasiswa memiliki masalah, nah maka pihak Triguna mau bantu enggak? Pak, saya belum bisa bayar uang kuliah nih, belum datang kiriman. Masa bodoh, kamu pokoknya saya pecat. Ya, kalau gitu tidak berempati. Nah, tapi ya kalau dikasih empati terus, Pak semester 1 nunggak, semester 2 nunggak, sampai semester 5, semester 1 belum dibayar. Nah, itu sih bisa tekor ya. Nah, kemudian yang tadi keandalan juga sama. Nilai-nilai di Triguna pencatatannya nggak ada yang salah. Ya. Jadi lihat, kuesionernya ada 2, bentuknya mirip, pertanyaannya mirip, cuman satu yang terbaik, yang satu untuk objek penelitian kita. Ya. Nah, jadi kalau gitu, dalam soft call ini agak merepotkan. Kenapa?
Pertama ngukurnya 2 kali. Ngolahnya 2 kali ya. Nah, nanti ngolahnya begini, kita lihat dulu cara ngolahnya ya. Nah, dalam pengolahan serve call itu lakukan analisis per item. Per item itu artinya per nomor. Ya, per nomor. Nah, semuanya dirata-ratakan. Dari kuesioner ke-1, ES tadi apa? Expected services ya, harapannya. Nah, jadi kuesioner nomor tadi kuesionernya saya sebarkan ke 50 responden ya. Ada yang jawab 3, ada yang jawab 5, ada yang jawab 7. Saya rata-ratakan. Hasilnya 4,37 ya. Dari kuesioner kedua yaitu untuk yang udah jadi mahasiswa saya rata-ratakan 5,28. Lebih besar. Gapnya jadi 2 dikurangi 1, kenyataan dikurangi harapan, ini positif. Kalau positif artinya baik. Ya, responden puas. Nah, kalau puas kan artinya, oh ya oke, udah bagus layanannya. Komputernya oke. Kemudian pakaian staff, harapannya 455, kenyataannya 423. Oh dikurangin negatif, minus 0,32. Jadi artinya staf-staf saya itu seragamnya ternyata kurang baik dibandingkan dengan harapan mahasiswa. Ya. Yang ketiga brosurnya. Nah, brosurnya juga negatif. Nah, ternyata kurang bagus. Ya, kita melihat tidak memenuhi harapan. Nah, ini analisis per item. Jadi caranya cuma di rata-rata aja ya. Hitung nilai rata-rata expected service dan perceived service dari seluruh responden per nomor ya, per item. Nah, hitung gapnya ini 2 kurang 1. Nah, kita udah bisa kesimpulan. Kesimpulannya sampai gini, oh komputer di perguruan tinggi Triguna memenuhi harapan, Pak. Udah bagus. Tapi stafnya seragamnya kurang. Materialnya untuk promosi juga masih kurang. Nah, jadi dengan software itu Anda gampang ngambil keputusan. Bukan ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Ya. Nah, yang kedua itu analisis per dimensi. Tadi kan contoh nomor 1 sampai 4 kan ngukurnya tangible kan. Nah, kita mau ngukur tangible-nya gimana nih? Nah, kita rata-ratakan aja dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya saya mengukur tangible. Tangible itu cuma pertanyaan 1 dan 2. Saya misalkan cuma itu ya, cuma 2. Nah, jadi kalau gini cuma 2, ini analisis per dimensi. Ya, misalnya dimensi tangible itu cuma tadi 2. Nah, kalau cuma 2, jadi saya lakukan nih, tangible itu nomor 1 dan 2. Maka expected service-nya rata-ratakan nomor 1 dan 2 ini. Ya. 3 sama 5, 8. Rata-ratanya 4. Kan 7 sama 5, 12. 6 jadinya. Jadi itu 4,3. 4,46. Nah ini 4,46. Ya. Nah yang persifnya berapa? 4,76. Oh kalau begitu tadi memang lab komputernya bagus, seragam kurang, iklan kurang. Nah, tapi secara menyeluruh unsur tangible masih positif, ya. Nah, jadi kelihatannya kasat mata kita yang kelihatan sih masih oke-oke lah, ya. Nah, yang empati gimana? Yang responsiveness gimana? Jadi kita bisa menganalisis per item, bisa menganalisis per dimensi, ya. Nah, ini yang gampang ya. Kedua, gimana menyajikannya? Bikin grafiknya gimana? Nah, untuk menyajikannya pakai grafik batang, lingkaran atau apa? Ya, kita pakai grafik radar. Ya. Grafik radar itu di Excel ada. Ya. Nah, grafik radar itu misalnya kalau ini sumbunya tadi kita bagi menjadi 5. Di sini jadi 6 karena ditambah communication contoh ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya tangible ini. Oh, yang warna hitam ini persepsi.
Jadi kenyataannya. Yang abu ini ekspektasi. Nah, oh persepsinya lebih tinggi dari ekspektasi. Jadi ini bagus atau jelek? Ini positif kan? Ya, expected, perceive dikurangi ekspektasi, ini positif, bagus. Ya, tadi 0,3. Empatinya, oh ini expected-nya lebih tinggi, kecil, jelek, ini negatif. Ya, nah kalau ini gimana assurance-nya? Wah, kalau lihat grafik kelihatannya deket-deketan. Nah, untuk menganalisis yang benar, lihat angkanya ininya, ya. Nah, sebenarnya angkanya tadi kalau grafik itu cuman untuk memperlihatkan secara langsung ya sesaat, tapi nggak bisa detail. Nah, jadi kita lihat, oh mana yang baik? Yang baik itu tangible, empati kurang, reliability oke, komunikasi kurang, responsiveness kurang, assurance ya nanti dilihat angkanya ya. Nah, jadi gampang ngambil kesimpulannya, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kemudian ini juga masih bisa diteruskan survei kita, penelitian kita, yaitu ini yang IP ya. Nah, penelitian bisa dilakukan begini. Ini unsur tangible saya tadi 0,3. Ya. Oh, sekarang perguruan tinggi pesaing berapa? Nah, ada nggak? Oh, kalau saya bisa dapatkan, nah kita bisa membandingkan. Oh, dia tangible-nya 0,8. Wih, jauh lebih bagus. Ya. Saya tadi cuma 0,3. Nah, empatinya gimana? Saya misalnya minus 0,3, dia minus 1. Wah, empatinya jauh lebih jelek gitu ya. Kita bisa bandingkan. Nah, jadi ini juga bisa dibandingkan, studi bandingnya 2. Dulu 5 tahun yang lalu saya bolehkan mahasiswa S1 untuk mengukur layanan dengan satu perusahaan. Di perusahaan itu aja. Ya, di rumah sakit A dia sebarin kuesioner 2, udah beres. Tapi lama-lama saya kasih syarat lebih berat. Anda nggak boleh ngukur satu lagi, harus perbandingan. Ya, supermarket A dengan supermarket B. Nah, jadi dia harus 2 kali, 4 kali malah surveinya. Nanti oh yang ini unggul apa, yang ini unggul apa, analisisnya jadi lebih rumit. Ya, jadi lebih mikir. Ya, dulu gampang, sekarang lebih tinggi. Nah, itu. Jadi Anda juga bisa melakukan perbandingan ya, perusahaan saya dengan perusahaan orang lain. Atau David di tempat saya ngajar dengan di sekolah di seberang tuh bagusan yang mana sih? Ya. Nah, tapi memang Anda harus punya tenaga surveyornya ya untuk meneliti itu. Dan yang lain lagi juga kita bisa meneliti dari waktu ke waktu. Oh sekarang saya lakukan kuesioner, nilai tangible saya 0,3. Semester depan tes lagi. Kuesioner yang sama, tes lagi, oh kuesioner saya sekarang 0,2. Artinya kalau tadinya bagus, sekarang udah sedikit menurun. Ya, jadi kita bisa buat grafiknya, tren tangible saya gimana, naik turun, atau naik terus. Nah, empatinya gimana? Nah, kita bisa melihat begitu. Ya. Repotnya di Surfwall, kita harus melakukan tadi 2 kali. Ya, 2 kali, sebelum dan sesudah. Kemudian waktunya panjang nggak? Oh, pertama harus diberikan kepada anak SMA yang masih semester 2. Kemudian nanti setelah dia jadi mahasiswa minimal juga udah kuliah 1 semester. Wah, kalau gitu penelitian saya sekitar 1 tahun lebih nih, Pak. Gimana saya bisa jadi sarjana? Betul nggak begitu? Nah, ya, orang berpikir begitu, harus ini, harus ini. Padahal respondennya boleh berbeda. Ya, ini anak SMA disurvei sekaligus kita juga mensurvei mahasiswa yang ada di semester 2 dengan syarat sampelnya kurang lebih seragam. Ya,
Misalnya, oh mahasiswa saya itu misalnya 50% dari Bogor, 50% dari Jakarta, misalnya kayak begitu. Jadi kalau saya survei ke anak SMA sama. 50% dari Bogor, 50% dari Jakarta. Jadi bukannya supaya gampang udah anak SMA-nya ambil yang di Bogor aja. Nah, gambarannya jadi sampelnya nggak sama. Itu salah jadi. Ya. Jadi dengan sampel yang sama Anda bisa mengambil yang belum mengalami dan yang sudah mengalami layanan. Dan itu bisa dilakukan pada saat yang sama. Di rumah sakit juga sama kan? Ada orang yang belum masuk atau orang lagi daftar misalnya mau masukin saudaranya itu boleh ditanya. Itu expected-nya. Yang kedua kapan? Waktu pasiennya pulang. Ya, pulang dengan sudah sembuh. Tapi kalau pulangnya gagal, artinya pasiennya meninggal, ya udah nggak usah ditanya lah itu mah, ya. Nah, itu. Nah, jadi soft wall sebenarnya ada keterbatasan tapi bisa diatasi. Ya. Nah, secara ilmu pengetahuan orang membuat yang lebih mudah. Namanya IP matrix, important performance matrix. Important ini kepentingan. Performance itu kinerjanya. Kalau tadi kita melihatnya adalah sebelum dan sesudah. Jadi saya perlihatkan begini. Nah, kalau ini waktu, ya ini waktu. Ini sekarang, now. Nah, Subqual itu seolah-olah dia mengukur expected service di sini sebelum menerima layanan. Ya, harapannya apa? Ini untuk mahasiswa, ini SMA sebelumnya. Ini sesudah jadi mahasiswa, persif. Ya. Nah, sebelum dan sesudah. Jadi waktunya panjang 2 kali. Nah, sekarang important performance matrix. Important, tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan tuh mirip yang mana? Expected atau perceived? Expected. Important. Ya, mirip dengan expected ya. Kan tadi di expected juga skala 1 sampai 7 ini setuju atau tidak setuju ya. Itu kan tingkat kepentingan juga kan. Nah, ini tuh mirip, tidak sama tapi mirip ya. Saya tulis ini important. Nah, kemudian perceive itu kenyataan. Ini sama dengan kinerja, performance-nya. Oh, perusahaan itu gimana melakukan jasanya. Jadi saya menilai performance-nya. Nah, mirip tapi tidak sama. Ini bisa dilakukan dengan satu kuesioner sekaligus. Ya, important dan performance. Nah, kita lihat ya seperti apa itu. Ini adalah perkembangan dari SurfQual. Tapi ada sedikit perubahan. Yaitu metode ini pengembangan dari konsep SurfQual. Nah, importance itu di sumbu tegak. Jadi kalau ini dia 2 dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi kan 1 dimensi kan, garis saja. Sebelum dan sesudah. Nah, sekarang ini sumbu tegaknya adalah kepentingan. Sumbu horizontalnya adalah kinerja, performance. Nah, kepentingan dan kinerja. Nah, nanti kita bergerak dengan diagram Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Ya. Yang diukur sama, teral. Ya, 5 dimensi. Nah, diukurnya tapi kalau di sini pakai skalanya 5. Nah, IP matrix ini skala Likert-nya 5. Kalau saya mau pakai 7 boleh aja. Kalau mau pakai 3 jangan terlalu kasar. Ya, kalau 3. Nah, 5 boleh.
Jadi teorinya 5. Kalau Anda mau pakai 7 silakan. Ini ya perbedaan teorinya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam important performance matrix, important itu tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan ukurannya apa? Sangat tidak penting, penting, ya sampai penting sekali. Nah, jadi ini sangat penting kasih nilai yang besar, 5. Penting misalnya 4. Rata-rata atau cukup penting 3. Kurang penting, tidak penting. Nah, kalau 7 mungkin sangat tidak penting, sangat penting sekali, nah ya, atau 1-nya tadi sangat tidak penting. Nah, kalau X performance, performance itu lebih menilai bukan penting tapi bagus apa enggak, ya. 5 itu jadi sangat bagus, sangat baik. 4 baik atau sangat puas gitu ya, puas, cukup, kurang, baik, kurang puas, 1 tidak baik, tidak puas. Ya, pengertian skalanya aja. Nanti skalanya kita pakai 1 sampai 5. Orangnya baca itu untuk mengisi performance pakai baik, puas, important pakai penting atau enggak. Ya. Kita lihat contohnya sekarang. Coba sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. David, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin pertanyaan, kapan terjadi error sampling, Pak? Error sampling itu kalau di SwiftCall di sini juga sama ya, terjadi. Kalau di SwiftCall itu tadi sampelnya 2 kali ya, bisa terjadi perbedaan sampel. Kalau di sini error sampelnya bisa terjadi karena di kuesionernya kalau nggak dijelaskan responden agak susah membedakan mana yang important, mana yang performance. Kepentingan dan kinerja. Misalnya, contoh tadi, lab computer. Ya, lab computer. Nah, kita harus bikin kuesionernya gimana? Yang important. Gimana pernyataannya? Kalau tadi lab komputer penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Kasih skala kan 1-7. Sekarang kalau kita mau lihat penting juga bisa pakai gitu kan. Lab komputer berguna untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, itu kan tidak penting sampai penting. Tetapi pernyataan yang sama itu dipakai untuk mengukur performance. Lab komputer penting untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, orang itu yang melihat, oh labnya bagus enggak? Komputernya jalan terus apa enggak? Dia kasih nilai bagus, baik, puas atau tidak. Ya, jadi pernyataannya cuma satu, sama. Tapi nilai untuk importance dan nilai untuk performance. Ya, nilainya 2. Itu kadang-kadang kalau dikasih kuesioner kok ini 1-7, 1-5. Sebelah sini juga 1-5. Jawabnya yang mana nih? Bingung dia. Ya. Jadi mahasiswa yang menyebarkan kuesioner harus bisa menjelaskan ke respondennya. Oh Pak, ini yang dimaksud adalah penting nggak? Misalnya gini. Satu ruangan diberi AC. Ya, AC-nya dingin sekali. Kemudian ada konsumennya datang baru dari kampung, dari pelosok. Wah, begitu dia masuk ruangan itu menggigil. Wah, Pak, AC penting nggak? Nggak penting. Oh, saya kedinginan, kata dia. Ya, nah buat konsumen itu nggak penting. Tapi kinerjanya bagus nggak nih AC ini? Nah, buat dia yang kedinginan kan bingung, bagus kan ya? Buat saya nggak enak. Nah, dia juga jawab jelek. Tapi padahal buat orang kota mungkin yang biasanya kepanasan di jalanan sekarang wah ini adem nih. Wah, penting kalau ada AC penting. Tapi bagus nggak performance-nya? Wah, performance-nya bagus, 6. Tapi buat orang yang kedinginan mungkin dia nggak merasakan bagus, dia mungkin merasakan sedang aja lah 4. Ya. Nah,
Jadi ada orang yang bisa mengartikan, ada yang agak sulit. Karena kadang-kadang ini tuh penting dengan kinerja hasilnya. Nah, susah membedakan. Ya. Misalnya, kalau ruang operasi di satu rumah sakit, misalnya apa ya? Misalnya penggunaan itu obat biusnya. Nah, menurut Anda obat bius penting nggak? Keberadaan obat bius sebelum operasi. Penting. Aduh, mungkin kalau saya belum pernah dioperasi ya nggak tahu lah. Pokoknya supaya nggak sakit penting, ya. Tapi ternyata dulu saya waktu dioperasi dikasih disuntik anestesi, oh saya muntah-muntah misalnya. Oh buat saya kalau bisa mah nggak usah pakai obat bius lah. Kalau sakitnya dikit mah saya tahan aja lah, mendingan begitu, ya. Nah, tapi kalau setelah itu kinerjanya gimana? Wah dokternya bagus Pak. Saya diajak ngobrol, disuntik, tahu-tahu saya udah tidur, nggak merasa apa-apa lagi. Kinerjanya bagus. Tapi begitu dokter yang lain nyuntik, diajak ngobrol, saya juga masih sadar. Ya, nah ternyata obatnya nggak berpengaruh. Nah, ya apakah ajak ngobrolnya sambil teriak-teriak sehingga orangnya tetap bangun? Nah, itu beda-beda ya. Nah, jadi mungkin itu bisa terjadi kesalahan penilaian ya dalam pengambilan sampelnya tadi dikatakan Pak Hermawan. Ya. Nanti kita lihat di belakang IP matrix ini ada beberapa faktor lain. Saya balik dulu ya. Ini kita sekarang mau lihat contohnya dalam pengolahan. Dalam pengolahan nanti itu di diagram Cartesius daerah kita akan terbagi menjadi 4 daerah. Jadi ngolahnya hitung rata-rata seperti tadi ya. Important sumbu Y hitung rata-ratanya. Performance sumbu X hitung rata-ratanya. Nah, sehingga nanti kita dapat diagram Cartesius yang terbagi 4. Terbagi 4 nanti gini. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, importantnya di rata-rata dapatnya mana? Ini nih yang di tengah. Nilai rata-rata kan nilai yang ada di antara. Ya, mungkin agak sedikit ke atas, mungkin agak sedikit ke bawah. Performance-nya ada di sini. Nilai tengahnya. Nah, jadi kalau nilai tengahnya saya buat garis, ini saya buat garis, maka kuadrannya terbagi 4. Kuadrannya terbagi 4, ini saya namakan kuadran 1. Yang putih. Coba Anda lihat. Kuadran 1 itu menurut konsumen penting nggak? Penting. Penting, karena ini bawah, ya rendah, ini tinggi. Ini rata-rata. Jadi kalau yang putih itu di atas rata-rata kan artinya penting kan, tingkat kepentingannya tinggi. Nah, konsumen melihat faktor-faktornya apa? Faktornya itu jadi titik. Ya, faktornya itu titik 1, titik 2, titik 3, rata-ratanya, X-nya berapa, Y-nya berapa, kita plot. Nah, dapat ada 3 titik. Nah, di sini itu inilah, oh tempat parkir penting, ruang operasi penting. Tadi apalagi yang lain, nah itu penting. Nah, penting buat konsumen. Tapi kinerjanya gimana? Kinerja rumah sakit nih. Ada di sini. Rata-ratanya ini. Nah, yang tinggi ada di kanan, yang rendah ada di kiri. Nah, jadi di sini kinerjanya rendah. Ya, belum memenuhi harapan. Nah, padahal buat konsumen penting. Tapi rumah sakitnya belum bisa menyediakan. Artinya titik-titik 3 ini udah memuaskan belum? Belum. Belum memuaskan. Konsumen penting ya. Kalau masuk rumah sakit ya apa vaksinnya harus ada dong. Nah, tapi vaksinnya habis, Pak. Nah, nggak ada, mau suntik vaksin udah jadwalnya nggak ada. Nah, konsumen kecewa. Ya. Nah,
Jadi 3 ini harus menjadi prioritas utama untuk diperbaiki performance-nya. Performance yang ada di sini di bawah rata-rata harusnya dipindahin ke kanan ya, supaya di atas rata-rata. Nah, ini adalah high leverage yang menjadi prioritas utama. Jadi analisisnya gampang ya. Atau kalau gini supaya Anda nggak bingung, saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh gini. Nah, contoh kasusnya gini. Ya. Ini adalah untuk mengukur kepuasan layanan di suatu perusahaan. Yang pertama, kemudahan proses pengurusan. Misalnya mau perpanjang SIM lah ya. Nah, kemudahan proses pengiriman gimana? Penting nggak menurut Anda? Oh, penting sekali, Pak. Kalau bisa sih mudah sekali. Ya, penting. Tapi ini di samsatnya gimana? Bagus jelek? Wah, jelek. Nah, jadi Anda langsung nanya, menurut Bapak Ibu tingkat kepentingannya gimana? Nah, kepentingannya antara 1 sampai 5. Ini sih udah hasil rata-ratanya ya. Biasanya saya bikin kuesionernya begini. Saya mundur dulu. Nah, ini ya. Jadi biasanya kuesioner itu saya pernyataannya saya taruh di tengah. Ini nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nah, saya taruh di tengah begini. Ya. Nah, ini terserah Anda. Ini mau yang important, taruh di kiri. Ini mau yang performance, kinerjanya taruh di kanan. Nah, Anda bikinnya di sini skala 1 sampai 5. 3, 4, 5. Nah, ini juga skala 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ya, ini berupa kolom-kolom ke bawah. Nah, jadi kuesionernya gini. Ini pernyataannya, nah, kemudahan pengurusan izin. Menurut Anda penting nggak? Penting. Wah, saya contoh sini nomor 5. Ya, penting. Nah, kinerjanya gimana? Wah, di sini mah lambat, Pak. Nah, saya contoh nomor 2. Ya, jadi performanya saya nilai 2. Padahal itu penting. Nah, itu jadi nilainya begini. Jadi orang langsung saat di dalam satu lembar isi kiri dan isi kanan. Ya, jadi nggak usah pakai 2 kuesioner. Nah, tapi supaya nggak penting ini jadi jelasin, Pak, ini ngukur tingkat kepentingan. Jadi menurut Bapak nih pernyataan di sini itu penting apa enggak? Ya. Nah, kemudian nanti setelah diurus, nah pelayanannya gimana menurut Bapak? Pengurusannya cepat apa bagus apa jelek? Wah, cepat sih cepat, Pak. Tapi saya di situ mesti bayar A, mesti bayar B. Kok duitnya keluar banyak. Nah, terserah Bapak mau nilai bagus apa enggak. Ya. Nah, jadi nanti ini respondennya ada 20 kita rata-ratakan. Yang ini ada 20 kita rata-ratakan. Nah, sehingga dapat hasilnya seperti yang ini. Nah, ini. Jadi ini tuh kemudahan proses pengurusan ini sudah dari total responden. Ya. Oh, 20 responden, kepentingan dapatnya 5. Wah, semuanya artinya menilai penting. Ya, karena ini 5 ini kan udah nilai maksimum kan. Nah, 5. Kinerjanya gimana? Oh, kinerjanya 4,3. Nah, kinerjanya tidak terlalu bagus. Seolah-olah kalau ujian dengan skala 10 ini nilai 86 gitu. Ya. Nah, jadi kita dapat ini itu tadi ingat ya, kepentingan Y, kinerja X. Nah, ini kita gambarkan sebagai satu titik X, Y. 4,3,5. Jadi nanti digambarkannya begini. Titik 1 itu 4,3 sama 5 ini. Coba, ini 4,3. Ya. X-nya 4,3, Y-nya 5.
Nah, ini jadi dianggap sebagai satu titik di diagram XY. Nah, ini titik 1. Nah, titik 2 berapa? Titik 2 yang mana? Nah, titik 2 ini. Oh, X-nya 4,87. Y-nya 4,57. Kita lihat. 4,87 di sini. 4,87 X-nya apa Y-nya tadi? Dan 4,57. Oh, titik 2 ini. Ya. Ini 4,57 X-nya. Ya, tadi itunya 4,87 ini. 4,87 ini X-nya 4,57, 4,87. Ya, ini 2. Titik 3 ini berapa ini? X-nya 4,4, Y-nya sekitar 4,83. Kita lihat. Titik 3, nah, X-nya 4,4, kinerja itu X kan? Ya. Y-nya 4,83. Nah, kita dapat titik-titiknya ini. Ya, titik-titiknya tadi ada 17 item, itu ada 17 titik. Kita plot. Anda bisa pakai Excel, tapi syaratnya bisa menggunakan Excel-nya, ya, untuk bikin grafik. Nah, untuk ini apa nih garis tengahnya dari mana? Nah, garis tengahnya belum saya jelaskan ini. Ini kan kepentingan Subuye kan, ada 17 pertanyaan. Nah, ini jumlahkan bagi 17 dapatnya 4,95. X-nya jumlahkan bagi 17 dapatnya 4,5. Inilah nilai tengahnya. 4,5 ini X-nya, ini 4,95. Ya. Anda bikin grafiknya jangan dari 0. Kalau grafiknya dari 0, grafiknya akan begini, titik-titiknya cuma di sini sedikit. Nah, lihat ini mulai 4,1 yang paling rendah, ini 4,82 dan paling tingginya cuma 5. Ya, ini kan paling tinggi 5. Nah, sebenarnya ini saya pakai 5,02 nggak akan ada titik di situ. Ya. Nah, jadi paling tingginya 5, paling rendahnya lihat di hasil Anda, ya. Nanti pakai skala itu, ini nilai tengahnya, maka 17 titik tadi akan terbagi ke dalam 4 kuadran. Nah, kuadran di sini lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, nomor 11. 10 ini masuk kuadran mana nih? Kuadran 1, ini saya nemu kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, bukan seperti di matematik ya. Nah, 10 ini masuk yang mana? Nah, kita perlu lihat angkanya. Ya, 10 itu di mana? Nomor 10, 4,47. Ininya 4,5, dia artinya 4,47 ada di sebelah kiri. Ya, 4,97-nya ada di sebelah atas karena rata-ratanya tadi 4,95 kalau nggak salah ya, coba lihat. Nah, ini dia sebenarnya ada sedikit di sebelah kiri. Kemudian 4,97 tadi ya, ada di atas. Nah, jadi dia sebenarnya masuk di kuadran 1 ya, yang harus diperbaiki karena di sini penting tapi kinerjanya belum baik. Jadi harus diperbaiki. Yang di kuadran sini, nah di kuadran sini artinya apa? Penting nggak? Penting. Penting. Kinerjanya udah bagus belum? Bagus. Sudah. Bagus, tinggi ya, udah bagus. Jadi titik-titik ini diapain? Biarinin aja. Ya, biarinin aja. Minimal sudah bagus. Kalau bisa dibuat lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi minimal konsumen juga sudah puas. Nah, kalau di sini ini kuadran 3. Penting nggak? Tidak. Tidak penting kan di bawah kan. Ini tingkat kepentingan. Bagus nggak? Enggak juga. Nah, diapain David? Buat konsumen nggak penting. Dan buat dari perusahaan juga ternyata pelayanannya nggak bagus-bagus amat. Nah, kita apain ini? Di reject ya Pak? Di reject. Nah, jadi memang
3 faktor ini sebenarnya pernyataannya kurang relevan. Yang kita ukurnya nggak penting kok buat konsumen, ya. Jadi sebenarnya di survei selanjutnya sebaiknya item ini kita buang. Kita ganti dengan yang lain, ya. Kalau misalnya mau dipertahankan, Pak, ini kinerjanya jelek nggak apa-apa. Artinya titik-titik ini memang nggak penting, ya. Nggak usah kita perhatikan, nggak penting dan kinerjanya tidak terlalu bagus, artinya biarin aja lah. Biarin aja. Boleh nggak ditingkatkan? Boleh. Ya, boleh ditingkatkan supaya puas konsumennya. Boleh aja, tapi ingat ini tuh nggak penting. Ya, kalau ditingkatkan juga jangan-jangan buang-buang biaya. Ya, buang-buang biaya malah nggak bagus. Nah, yang keempat di sini, nih, titik 2, 13, 14, penting nggak? Enggak. Nah, kinerjanya bagus nggak? Bagus. Nah, kalau gitu diapain? Nggak penting, tapi bagus. Nah, ditingkatkan, dikurangi, atau dibiarkan? Gimana, Eliasa? Dikurangi, Pak. Dikurangi. Kalau nggak dikurangi? Kalau nggak dikurangi, nggak apa-apa, asal tidak makan biaya. Ya, asal tidak makan. Benefit, Nah, cost benefit, Pak. ya, kalau makan biaya baru kita kurangi. Ya, pernah begitu. Salah satu mahasiswa saya survei di satu tempat pembayaran PLN di pinggir kampung, ya, layanannya gimana, bagus jelek. Nah, dia tanya tempat parkir, ya, tempat parkir buat konsumen penting atau tidak. Nah, ya dia tanya. Ternyata yang bayar listriknya kebanyakan naik angkot, jalan kaki dari kampung dekat. Jadi tempat parkir penting nggak? Nggak penting, ya. Nggak ada yang bawa mobil, paling ada beberapa bawa motor. Nggak penting. Tempat parkirnya gimana performance-nya? Wow, tempat parkirnya besar. Karena loket itu di sebelahnya lapangan badminton yang bisa dijadiin parkir. Nah, wah performance-nya bagus sekali. Kalau mau parkir gampang lah. Ya, nah kalau gitu kita apa ini? Tempat parkir ini nomor 14. Performanya bagus. Buat konsumen tidak terlalu penting. Nah, ini apain? Kurangin nggak? Boleh Iya. nggak dikurangin, David? Ya, Boleh. silakan. Dipertahankan Ya. apa, Pak? Nggak perlu dikurangin karena badmintonnya gratis kok, bukan nyewa lapangan badmintonnya. Ya, ya biarin aja, nggak apa-apa. Kecuali kalau tempat parkirnya harus nyewa. Ya, PLN yang bayar. Wah, itu makan kos. Nah, itu baru dikecilin, ya. Tapi kalau nggak makan kos ya biarinin. Nah, itu jadi kesimpulannya bisa seperti itu. Ini menyebabkan ada kos nggak? Kalau ada kos kita kurangin, ya. Misalnya yang tadi AC. Menurut Bapak Ibu AC penting nggak? Tidak terlalu penting. AC-nya bagus nggak? Bagus sampai sangat kedinginan. Nah, itu kan berlebihan. Nah, AC-nya ada 10 di ruangan, ya, kedinginan. Nah, AC makan biaya nggak? Makan bayar listrik. Nah, kalau pasiennya kedinginan, ya kenapa harus 10 di setel maksimum semua? Nah, ya udah pindahin aja. 4 pindahin. Nah, 4 dipindahin, jadi nggak makan kos. Nah, karena itu tidak penting buat konsumen. Ya, ini ya 1 sampai 4. Nah, sekarang saya balik ke teorinya dulu yang ini. Ini ya, ini kuadran 1. Kuadran 1 tadi kesimpulan kita dia penting, kinerjanya rendah, perlu ditingkatkan. Ya, jadi ini kuadran pertama itu atribut to improve. Yang ada di situ harus ditingkatkan. Penting, high performance, tapi kinerjanya belum dapat memenuhi low. Nah, maka ini perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan perbaikan supaya performance-nya ke kanan. Naik. Ya. Nah, kuadran 2 yang di sini penting, tapi sudah baik. Ya.
Sementara itu biarkan aja. Udah penting baik. Nah, kalau ada sumber daya, karyawannya masih nganggur, boleh ditingkatkan lagi. Ya, tapi itu prioritas nanti lah. Nah, ini maintain aja. Yang penting dipelihara, jangan turun. Ya, nah, ini penting. Kinerjanya juga udah bagus. Nah, tujuan kita apa? Perusahaan harus mempertahankan faktor itu yang sudah bagus. Nah, yang ketiga, yang di kiri bawah. Yang di kiri bawah tadi kurang penting, kemudian juga kurang baik ya performa perusahaannya. Nah, ini kurang penting, low important, kinerjanya juga kurang baik. Nah, karena manfaatnya kecil buat pelanggan, maka biarin aja ini. Ini atribut to maintain. Jadi maintainnya bukan nggak perlu dijaga ya, artinya biarin aja lah, berjalan apa adanya, ya. Nah, yang keempat, kalau tadi performanya ketinggian, nah ini bisa jadi prioritas utama kalau menimbulkan cost. Nah, ya. Tidak bagus, tidak penting, tapi sangat bagus layanannya. Variabel yang ada di kuadran ini dapat dikurangi untuk menghemat biaya. Ya. Kalau nggak ada biaya, nggak apa-apa. Ya, biarinin aja. Tapi kalau ada biaya, kita harus tekan. Nah, itu yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, analisisnya dari 4 kuadran ini. Ya. Jadi Anda rata-ratakan setiap titik nanti diplot X, Y. X performance, Y important. Ya. Dirata-ratakan setiap nomor dapat nilai tengahnya. Ini yang membagi menjadi 4. Nah, pertanyaan saya, kasusnya begini. Ini gambaran perusahaan tahun 2020. Ya. Bosnya tiba-tiba datang, karyawan, Anda harus meningkatkan servis kepada konsumen. Saya mau ini titik-titik yang di sini itu pindah ke kuadran 1, ke kuadran 2. Yang di sini pindah ke kuadran 2, yang di sini pindah ke kuadran 2. Supaya semuanya konsumen penting dan memuaskan. Ya. Supaya kita jadi nomor 1 di Indonesia. Pertanyaan saya, bisa enggak hal itu tercapai at any cost? Pokoknya kata perusahaan, biaya berapa? Kenapa Pak Hermawan? Impossible, Pak. Impossible. Mengapa? Artinya ada hal-hal yang memang tidak penting dan kita memang katakanlah misalnya infrastruktur atau prasarana-sarana katakanlah kurang misalnya. Nah, itu kan misalnya yang di kuadran 3 dinaikkan ke kuadran 2. Iya, Itu supaya kan jadi penting. Nggak bisa otomatis gitu ke sana, Pak. Iya. Tapi misalnya sekarang kalau bos Anda bilang, pokoknya usahakan sekuat tenaga, biaya berapapun kita bayar. Nah, kalau tadi mungkin Pak Herman ngelihat dari segi waktu mungkin ya. Kalau tahun depan nggak bisa, 2 tahun lagi. Nah, akhirnya bisa nggak tercapai semua di sini? At any cost, at any time. Bisa nggak David? Tujuannya ke kuadran 2 semuanya. Tapi kalau dilihat dari importansi ini kan Pak, ini di batas ini nggak bisa kita kendalikan nggak sih Pak? Kan konsumen ya yang melihat itu penting atau tidak ya. Iya, jadi maksudnya seperti tadi, pernyataan di sini nggak penting, kita ganti dengan pernyataan baru supaya semuanya penting. Ya. Nah, mungkin nggak kalau bisa, gitu? Pak, nanti. Ya. Nah, Mungkin. Eliasar, mungkin nggak? Mungkin kali ya Pak ya. Nah, menurut kamu jangan kali. Nah, dia penting nggak? Ayo. Bisa nggak? Bukan penting nggak ya? Bisa nggak? Yang mana Pak?
Ya, semuanya pindah ke kuadran 2 yang ideal ini, titik-titiknya. Mungkin, tapi kayaknya pasti kan nggak mungkin semuanya sempurna gitu loh, Pak. Ya, nanti 5 tahun lagi mungkin nggak gitu. Mungkin. Nah, jawabannya tadi Nadia mungkin, David mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin, mengapa? Karena kalau ini semua diperbaiki, kan ini yang membaginya apa? Titik tengah kan? Titik tengahnya berubah nggak? Berubah kan? Titik tengah itu selalu ada yang di atas, selalu ada yang di bawah kan? Jadi tetap akan terbagi 4, cuman mungkin kalau misalnya semua ke sini ya, ini kan kuadran lama kan? Kalau kuadran lama begini, kalau dibagi 4 nanti rata-ratanya berubah jadi di sini. Ya, rata-ratanya akan berubah ada di sini. Nah, jadi tetap aja daerah itu selalu akan terbagi menjadi 4 kuadran. Ya, itu jadi jawabannya memang tidak mungkin karena begini. Ya, nah kalau ini udah ada di sini kan di tengahnya ini. Nah, tengahnya ini tetap aja ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, mau dinaikin lagi ya nanti berikutnya nanti tengahnya ada di sini. Berubah. Nah, tapi memang ini ada continuous improvement. Tingkat kepentingannya makin lama makin lebih tinggi ya. Kinerjanya juga makin lebih baik. Nah, jadi tetap analisisnya 4 kuadran. Itu. Jadi alasannya bukan alasan teknis tapi alasan logika aja karena bergeser terus. Titik tengahnya tetap ada di tengah ya. Nah, di sini ada satu faktor lagi yang kita perlu lihat ya. Saya hapus dulu ini. Nah, nah ya. Ada satu faktor lagi yang dinamakan tingkat kepentingan. Ya. Ini analisisnya udah. Nah, ini ada tingkat kesesuaian, bukan tingkat kesesuaian. Nah, tingkat kesesuaian itu X per Y. Ya, X per Y dan nilainya tidak boleh lebih dari 100%. X itu apa? Performance, ya. Y kepentingan. Jadi artinya X itu paling besar sama dengan Y. 100% baru. Biasanya X lebih kecil atau sama dengan dari Y. Nah, mengapa begitu? Mengapa performance nggak boleh lebih dari tingkat kepentingan? Ada yang bisa menjelaskan? I ini tingkat kesesuaian, ya. X kinerja, Y important kepentingan. Nah, kinerja supaya nggak lebih dari 100% itu jangan lebih besar. Nah, jadi Anda kalau mengukur pakai ini IP matrix, nanti kalau ada yang lebih besar dari 100%, Anda harus seleksi jawaban responden, ya. Kalau ada yang lebih besar mungkin oh, X per Y-nya ini mungkin ini yang tadi ditanyakan Pak Herwan, mungkin nggak ada orang salah persepsi ngisi. Ya, bisa terjadi. Saya kasih contoh begini. Saya jalan ya di jalan raya di trotoar. Saya jalan. Saya lihat ada orang di depan saya. Nah, saya berpapasan muka. Begitu berpapasan muka, lewat 10 meter saya ditanya, Pak, orang tadi pakai kacamata enggak yang berpapasan? Nah, Anda bisa jawab nggak? Pakai kacamata enggak dia? Jalan berpapasan. Nah, kalau saya buat dia, siapa sih itu orangnya nggak penting, nggak kenal. Pakai kacamata nggak? Oh, saya ngelupa.
Kenapa? Karena tidak penting buat saya. Siapa dia nggak penting, ya. Jadi kalau tingkat kepentingannya rendah, maka penilaian kita bisa salah. Nah, performance-nya. Jadi kalau kepentingannya rendah, performance-nya juga harus rendah. Ya, jadi kalau lebih besar, wah itu kok hasilnya baik gitu. Nah, itu ada yang error. Nah, jadi kesesuaian itu begitu. Tapi kalau yang jalan di depan saya, teman saya yang SD ini udah lama nggak ketemu. Saya liatin dari jauh, wah bajunya hijau, pakai kacamata hitam. Nah, begitu belum ketemu aja saya udah melotot ngeliatin. Jadi begitu nanti udah ketemu, udah salaman lewat, ingat nggak bajunya? Ingat. Ya, kacamatanya apa? Ingat. Kenapa? Karena ada perhatian. Ada tingkat kepentingan buat saya. Maka tadi pakaiannya apa, kantongnya 2 apa 3. Nah, mungkin ya lupa ya. Tapi artinya minimal warnanya atau apanya kita udah lihat. Nah, itulah jadi jangan orang salah, dianya nganggap itu nggak penting, tapi penilaiannya bagus sekali. Nah, ini aneh. Ya. Nah, itu. Jadi gampangnya dijelaskan dengan begitu aja. Ya. Nah, saya lihat begini. X per Y. Ya. Nah, X per Y itu nanti di contoh ini. Ya. Nah, di contoh ini ada nih tingkat kesesuaiannya X per Y Anda harus hitung. X per Y. X-nya harus lebih rendah dari Y rata-rata. 4,3 ini 5. 86% oke. Tapi jangan ya tingkat kinerjanya 5, kepentingannya 4. Jadi 125%. Nah, itu ada yang salah. Kalau ada yang salah, data yang salah itu buang. Ya, kalau respondennya 20 misalnya, ada 2 atau 3 yang salah dibuang masih oke. Tapi kalau respondennya 20 yang dibuang 12, nah Anda harus nambah data baru kalau begitu. Ya, karena itu udah kurang datanya. Harusnya memang jumlah data minimal kan 30. Ya. Jadi di sini semuanya sudah oke. Jadi Anda lihat dulu ininya harus kurang dari 100, maksimal 100. Ya. Kalau ada yang 103, lihat itemnya. Jadi lembarannya Anda buka mana nomor 7, X sama Y-nya ada nggak X-nya lebih besar daripada Y? Y-nya lebih besar daripada X. Nah, kalau ada, cari, buang data itu. Ya, karena data itu yang mengganggu. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini itu tools yang gampang, ya, yang mudah dan berguna. Narik kesimpulannya juga gampang. Karena IP kan tadi tinggal kalau lebih besar puas, kalau gapnya positif, kalau gapnya negatif kurang. Ini ada kesesuaian dan tidak. Nah, ya. Jadi ini tools yang gampang untuk Anda melakukan survei kepuasan konsumen. Kalau layanan kita bagus, konsumennya pasti puas. Ya. Nah, contohnya ini bisa melakukan survei apa? Nah, survei kepuasan konsumen itu ini. Nah, ada nggak yang komplain? Ya, customer komplain. Kalau yang komplainnya banyak kan artinya nggak puas. Nah, survei ke karyawan, fokus grup itu kita nggak mensurvei semua, tapi fokus hanya pelanggan yang utama, gitu ya. Ada mystery shopping. Ya, mystery shopping kita melakukan untuk internal. Jadi ini karyawan saya ngelayan ini bagus nggak nih? Coba kamu sini, kamu pura-pura jadi tamu ya. Tanya ini, nanti kamu nilai layanan dia bagus jelek. Nah, ada competitive market survey. Tadi bisa pakai IP, bisa pakai soft call. Kita lakukan studi banding dengan pesaing, benchmark ya, studi banding. Ini banyak lagi. Nah, yang di IP marketing lebih banyak di sini mengukur kepuasan.
ada kualitatif dan sebagainya. Kita masuk data analisis antara lain nih, important performance analysis ya atau matrix tadi. Ini tadi diagram XY-nya. Nah, sekarang saya mau lihat daftar pustakanya. Coba Anda lihat. Daftar pustakanya ini memang agak lama. Yang paling lama induknya ini, Zetem dan Parashurama. Tahun 88, delivering quality services. Jadi bagaimana kita melihat penyampaian jasa atau layanan yang berkualitas. Nah, ya di sini yang diukur dengan ServQual. Nah, berdasarkan buku ini orang banyak melakukan penelitian. Nah, antara lain yang banyak melakukan survei, lomba-lomba, produk apa yang terbaik itu adalah Irawan, Handi Irawan. Handi Irawan tuh dulu tiap tahun ngadain survei. Jadi hotel yang terbaik itu hotel mana. Nah, ini ada bukunya, 10 prinsip kepuasan pelanggan. Yang menarik menurut Handi Irawan, itu tadi kalau menurut Zetem Parashurama, kalau gap-nya negatif itu jelek. Ya, konsumen nggak puas. Tapi menurut Handi Irawan, kalau gap-nya masih minus 0,1, menurut dia itu masih oke lah. Jadi itu jangan dianggap jelek, itu masih rata-rata. Ya, minus 0,1 itu nggak beda dengan 0. Karena kata dia untuk dapatkan 0 atau dapatkan positif itu tidak mudah. Jadi kalau minus 0,1 itu masih dianggap rata-rata. Ya. Nah, buku-buku yang lain itu Freddy Rangkuti sama Fandi Ciptono. Ini Fandi kan yang banyak menulis manajemen jasa. Dia dari Jogja, kebanyakan diterbitkan oleh Andi Offset. Nah, Anda boleh pelajari. Ya, karena pertama bidang jasa itu berkembang. Ya, bidang jasa berkembang, dinamis, dan mau nggak mau sekarang yang semua terkait dengan online juga itu kebanyakan sekarang menyangkut jasa. Produk apa yang nggak ada jasanya? Kita jual produk itu, produknya aja, nggak pakai jasa. Ada nggak? Relatif sebenarnya Hermawan Kertajaya bilang, kalau saya jualan baju, ada jasanya nggak ada. Yaitu servisnya kalau bajunya itu bagus, oh servisnya saya kelihatan lebih muda. Nah, saya kelihatan lebih cakep, lebih cantik. Nah, itu servisnya. Jadi dalam setiap produk ada jasa. Dalam setiap jasa ada produk nggak? Ada nginep di hotel, ada produk nggak yang kita pakai, yang ada ya. Bantal, guling, selimutnya, ada konsumsinya, sarapan misalnya. Ya, nah jadi jasa pun ada produknya, produk juga ada jasanya. Malahan Hermawan Kertajaya mengatakan kalau mau bersaing sekarang Anda bukan jual produknya aja, Anda unggul di jasanya karena produknya sekarang hampir sama. Ya, nah Anda harus memberikan jasa layanan yang lebih baik, itu lebih mudah, kata Hermawan. Nah, jadi coba Anda pelajari jasa, ya, mendesain kuesionernya, nah, mengukur, mungkin kalau Anda misalnya ada 2 layanan, misalnya aja yang banyak itu layanan provider, ya, internet provider. Nah, oh ini Telkomsel sama yang lain. Nah, Anda bandingkan dengan melakukan survei, tangible, empati dan sebagainya. Anda tulis di jurnal atau di satu majalah populer. Nah, pasti nanti banyak respon karena itu kan produk yang dibutuhkan orang. Nah, mungkin kalau Anda ngunggulin, wah ini simpati lebih unggul. Nah, mau jangan-jangan simpatinya panggil, David kemari? Kamu lakukan survei lagi ya, supaya simpati lebih jelas keunggulannya. Ini kamu saya bayar 100 juta. Mau nggak David? Mau loh Ya. Pak, mau Pak. Mau.
mau kalau memang surveinya apa adanya. Jadi kamu harus lakukan survei, tapi harus bikin simpati yang menang ya. Nah, itu survei bayaran ya. Nah, kalau gitu jangan ya. Kalau memang benar simpati yang menang ya katakan yang terbaik. Tapi kalau bukan ya Anda harus ungkapkan yang sebenarnya. Nah, itulah important dan soft call ya. Nah, ada pertanyaan lagi important dan soft call. Tadi Udah saya maaf jelas, belum. Pak. Tadi belum selesai saya. Produk apa yang jasanya paling kecil? Saya jual produk tapi jasanya kecil. Atau boleh dibilang nggak ada. Nah, yang hampir mendekati 100% orang beli karena produknya aja, itu adalah garam. Garam dibeli karena garam itu sendiri yang asin. Ya, yang asin kan. Oh enggak, ada servisnya enggak? Wah ini lebih halus, ini mengandung iodium. Nah sekarang baru ditambahkan. Ya, dulu enggak. Sehingga kan ada perang garam ya di Cina dulu. Nah karena garam itu penting. Ya, tanpa garam makanan nggak berasa. Nah, itulah produk-produk garam, gula kayak begitu. Itu orang beli produknya dengan boleh dibilang relatif nggak ada jasanya. Kalau di gula lebih banyak, karena ada gula yang putih, ada gula yang halus, ya itu kan jasanya sebenarnya. Nah, di garam lebih sedikit lagi. Tapi Jadi sekarang jasa apa yang produknya sedikit? Jasa apa yang produknya kecil? Jadi orang beli jasanya. pesan, Kalau Pak, kenapa? Apa Pak? menyampaikan pesan tuh, Pak. Melalui apa? Dulu melalui surat ada kertasnya, melalui telegram pakai alat kan. Sekarang kalau melalui WA, melalui Iya. email, nah ya itu juga makin kecil walaupun memang kita harus punya komputer, punya HP-nya. Software-nya juga kan nggak kelihatan kan software kan aplikasi. Yang itu adalah kalau saya ngajar, saya memberikan kuliah, ada produknya nggak? Ada kan textbook, diktat ya. Nah, tapi itu kan artinya apa? PowerPoint saya nggak berwujud, ya nggak berwujud. Nah, yang paling banyak jasa tanpa produk itu adalah konsultasi, konsultan. Kalau konsultan kan beri nasihat bisa lisan, bisa mungkin dia bikinin model, ya pakai software. Nah, bisa juga begitu. Tapi apa paling dia kasih disket, dia kasih laporan, ya 1 bundel, 2 bundel. Nah itu sedikit, ya. Yang ada sebenarnya yang mahal apa? Isi kepala konsultannya yang mahal, ya dia keluarin idenya itu. Nah, jadi artinya produk dan jasa itu suatu kontinu. Jadi artinya ada yang kuat produknya, ada yang kuat jasanya, tapi semua diantaranya itu beli mobil, orang beli apa? Beli produk atau beli jasanya? Ya dua-duanya. Ya, produknya mobilnya harus bagus, modelnya, tapi juga ada kenyamanan. Ya, itu. Nah, jadi sekarang itu produk dan jasa dua-duanya. Apalagi dengan masuknya online, ya masuknya internet dan berbagai aplikasi, ya aplikasi itu sebenarnya tadi nggak berwujud, itu juga intangible, ya. Jadi Anda pakai Microsoft, Anda beli produk beli jasa. Nah kalau saya beli Office, bayar 1 juta sekian, yang MS 386, ya 356 atau 386 yang di online itu yang itu saya beli kan, saya beli tapi saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat aplikasinya, dapat makanya hak patennya. Tapi kalau dulu beli apa? Paling dikasih disket, dikasih flash disknya. Nah
Itunya kan murah sekali. Nah, jadi coba bayangkan Anda jadi Bill Gates, jualin Microsoft. Modalnya berapa? Modalnya dia cuma jualin dalam bentuk disket. Sekarang nggak perlu disket lagi, tinggal transfer melalui online, melalui komputer. Nggak ada apa-apa. Dia memperbanyaknya mudah, murah. Nah, memang untuk membuat awalnya yang mahal kan, bayar tenaga ahlinya itu. Ya. Jadi itulah yang dinamakan bukan apa? Bukan work hard ya, tapi work smart. Ya. Nah, Anda harus bisa work smart. Anda akan dibayar mahal punya keahlian. Nah, itu salah satu materi ujian ya, yang ini yang soft call dan IP matrix. Nanti saya perlu kasih contoh PR ya. Nah, perlu kasih contoh PR. Saya akan buatkan seperti tadi. Jadi misalnya saya akan buat data mentah atau bisa juga data yang sudah diolah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini rata-ratanya udah dihitung. Coba Anda plot. Nah, Anda plot jadi diagram Cartesiusnya, kemudian Anda analisis ya. Apa yang harus dilakukan untuk item 1? Oh, item 1 ada di kuadran 1, Pak. Ini perlu kita tingkatkan kinerjanya dan sebagainya. Ya. Nah, salah satu pertanyaan seperti itu ya mengenai jasa ini. Kedua juga mengenai tadi kemarin kualitas produk ya, kualitas produk mungkin pertanyaannya lebih bersifat konseptual. Apa beda TQM dengan ISO 9000 ya. Nah, mana yang menurut Anda yang lebih baik? Nah, itu. Terus yang lain lagi kan mengenai new product development. Nah, new product development mungkin saya kasus kualitatif aja. Cerita kalau begini sebaiknya apa yang perlu kita lakukan. Nah, ya, saya akan buat 4 soal, mungkin ada A, B. Nah, Anda mau langsung 3 jam ujian online atau take home? Take home, Pak. Take home aja, Pak. Take home. Take home. Take home bisa tanya-tanya dong. Ya, nanti kita lihat ya. HP Tapi nggak masuk ya, Pak? HP, Pak. AHP ada ke dalam bentuk kasus yang lebih sederhana. AHP ada. Kan 4 soal. Ya. Menggunakan software, Pak. Mau pakai software boleh, mau manual juga Manual. cukup 1 iterasi. Ya, 1 iterasi aja. Seperti yang kasus di PR. PR-nya belum dikumpulin tuh AHP. Udah kok Pak, udah di email. Udah ya, udah semua belum ya? Ya, kalau yang David yang pakai super decision saya ingat ada. Yang lain udah semua pastikan dulu ya. Belum, Udah Pak. Pak, tapi saya manual Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya Pak, nah, saya itu. juga udah manual Pak. Ya, nah Pak Hermawan nih banyak Belum. PR-nya numpuk. Waduh, ini. Nah, Iya, Pak. ya cepat segera dalam. Iya, Pak. Kita Iya, Pak. minggu depan kan ujian.